Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku semua, gimana kabar pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semua dalam kondisi yang sehat ya, tanpa kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita buka pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama supaya kita diberi kemudahan dan diberikan berkah dan ridhonya dalam mengikuti pelajaran kali ini. Ya, untuk ketua kelas bisa memimpin doa belajar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma farsukni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semua ya, sebelum ke tema atau materi pelajaran ya, Pak Guru mau mengabsen anak-anakku semua. Apakah hadir semua pada kesempatan pagi hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah ya. Berarti semua baik, semua sehat ya, semua dalam kondisi lengkap sesuai jumlah siswa kita. Berapa ini jumlah seluruh siswa? 22 ya, oke ya. Selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mengajak pada kita semua ya, sebagai warga negara yang baik, yang punya jiwa nasionalisme, mari kita sebelum memulai belajar, kita nyanyi bersama ya, nyanyi Garuda Pancasila ya. Dari hitungan ketiga nanti kita mulai ya. Pak Guru hitung 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke ya, terima kasih. Bisa Nana untuk kembali duduk. Anak-anak semua ya, kita sekarang berada dalam tema kita mau belajar satu materi, yaitu tentang akidah akhlak ya, dengan subtema adab sholat dan adab zikir ya. Sholat dan zikir adalah suatu rangkaian kegiatan ya, ibadah penting, ibadah pokok kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sholat kalau tanpa zikir adalah suatu kekurangan ya, suatu yang tidak maksimal atau kurang sempurna ya. Baik ya, kita akan sampaikan ya, Pak Guru akan menyampaikan bahwa dengan belajar ini, tujuan kita belajar ini adalah satu adalah kita memahami ya, memahami bagaimana adab sholat, adab zikir ya. Kemudian adab-adab sholat, adab zikir ya, kita mampu mempraktekkan ya, mempraktekkan dalam keseharian kita ya, sehingga kita nanti betul-betul bisa melaksanakan ibadah kita dengan baik dan sesuai dengan tuntunan
eh, Nabi Muhammad SAW dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ke materi ya yang lebih secara total kita pelajari bersama, perkenalan Pak Guru untuk memberikan permulaan ya atau awalan ya daripada tema ini. Jadi Pak Guru akan menyampaikan ya dengan ceramah ini bahwa pertama kenapa adab sholat itu penting dilakukan ya. Karena sholat tidak akan menjadi baik, sholat tidak akan menjadi khusyuk kalaulah kita mengabaikan ya sesuatu atau hal-hal yang bisa membuat sholat kita itu khusyuk ya. Khusyuk bahasa lainnya bisa lebih konsentrasi ketika kita dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi kepada Allah ya. Coba bisa kita lihat kenyataannya. Kadang orang Islam sudah rajin sholat, melaksanakan sholat, tapi perilakunya itu tidak sesuai dengan dia ketika melaksanakan sholat. Ya. Kasus-kasus ketika banyak korupsi, banyak kemungkaran, maksiat, ternyata mereka orang Islam yang notabene itu ternyata rajin melaksanakan sholat. Berarti ini mana yang salah? Gitu. Ini ada sesuatu yang salah, ya kembali kepada dirinya sendiri. Ya bukan sholatnya. Kalaulah sholat bisa dilakukan dengan baik, sesuai tuntunan, termasuk adab-adabnya diperhatikan, insya Allah akan menciptakan sholat yang berkualitas. Ya. Dan kemudian zikir juga demikian. Ya. Zikir tentu kalau dilaksanakan dengan baik, ya akan menghasilkan zikir yang bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir tidak bisa hanya sekedar kita melafadzkan istighfar, melafadzkan ada tahmid, ada takbir, ya, ada tasbih, itu tidak, tapi kembali kepada juga hati kita. Ya, bagaimana bisa mengkondisikan situasi yang penting ini untuk bisa menghasilkan azab sholat yang baik dan azab zikir yang baik. Ya. Baik, sekarang Pak Guru ingin bertanya ya kepada anak-anakku semua ya. Anak-anakku semua mohon nanti yang Pak Guru tanya untuk menjawab ya semampunya seadanya gitu. Yang menjadi bayangan atau pikiran anak-anak sekalian tentang adab sholat misalnya, adab zikir ya. Saya tanya secara acak ya, dan kita diskusi ya, secara ceramah kita diskusi, nanti anak-anak yang bisa simpulkan jawab semampunya. Ya, nanti misalkan ada sesuatu yang kurang dan sebagainya, insya Allah Pak Guru akan lebih menjelaskan lebih lanjut. Coba untuk saudara anak Budi, ya. Nah, Budi siapa namanya? Budi Rahmanto. Oke, baik ya. Budi Rahmanto. Coba sebutkan apa-apa ya. Salah satu yang Budi ketahui tentang adab sholat gitu. Salah satunya saja ya Pak? Oh iya ya, salah satunya adalah yaitu dengan apa, menjaga waktu ya, atau batas-batasan. Betul. Jadi bahwa sholat yang baik itu adalah as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Jadi ketika sudah azan berkumandang, itu kita sudah
harus meninggalkan semua pekerjaan dan aktivitas. Ya kecuali ada uzur ya, hal-hal lain yang memang secara ini bisa dipertanggungjawabkan, boleh untuk menunda sholat. Tapi kalau misalkan tidak ada uzur apapun, itu segera ketika sudah mulai waktu sholat kita bergegas, tinggalkan aktivitas, kita ambil air wudhu, kita pakai baju ya yang rapi, kemudian kita berangkat ke masjid untuk berjamaah bersama. Ya, baik. Sekarang sekarang perempuan ya. Perempuan dulu. Siapa namanya? Siti Fatimah. Oh, Siti Fatimah ya ya. Siti Fatimah, coba sebutkan lagi apa salah satu adab ketika sholat. Oh iya betul, adalah apa? Tempat ya. Tempat untuk sholat dan sujud itu harus bersih ya, dari segala kotoran, najis, dan bahkan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Misalnya gambar-gambar gitu kan, ada pandangan-pandangan yang bisa mengganggu konsentrasi. Ini supaya tempat-tempat sholat itu kita lebih steril dari hal-hal demikian ya. Kalau biasanya misalkan kondisi misalkan di rumah misalnya gitu kan, kita harus cari ruangan yang lebih kondusif gitu. Kalau di masjid insya Allah lebih tepat itu, khususnya bagi kaum laki-laki yang wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Ya, kemudian yang lainnya masih ada yang mau menambahkan? Oh ya, sama-sama. Oh, ilham ya. Gimana ilham? Oke ya. Ya, salah satunya adalah dengan ketika sholat itu kita bisa menghadirkan hati yang sebenar-benarnya gitu. Bahwa coba kita sampai belajar bahwa sholat itu kita seakan-akan akan pamit atau mati esok hari. Jadi sudah tidak ada waktu lagi kita untuk beribadah kepada Allah. Sudah selesai waktu. Coba kita, kalau demikian sampai seperti itu, hati dan pikiran kita itu insya Allah kita akan bisa lebih maksimal. Karena merasa bahwa kesempatan waktu itu sudah tiada lagi ya, tiada kesempatan lagi. Maka penting kiranya ini untuk kita belajar untuk bisa mengkondisikan situasi ini sehingga bisa lebih menghadirkan sholat yang berkualitas ya itu ya diantaranya adab sholat. Seperti satu lagi ada juga ketika merasa sedih ya, perasaan kita merasa sedih kalau sholatnya belum bisa, apalagi dari sempurna, jauh dari sempurna. Jadi sedih merasa misalkan kita lagi banyak pikiran gitu kan, ketika sholat kita kemana-mana pikirannya dan sebagainya, kita merasa kurang, dalam hati kurang puas. Nah ini sebenarnya suatu petunjuk, suatu hidayah yang bisa ke depan kita untuk bisa belajar sholat yang lebih baik ya. Baik anak-anakku semua ya, sekarang kita sampai ke adab zikir ya. Seperti yang saya sampaikan ya Pak Guru, bahwa zikir ini adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan daripada kegiatan sholat ya. Bahwa juga dalam Al-Quran juga disebutkan fadkur rabbaka fin nafsika tadarrunga wa khifatan wa dunal jahri minal qoli wal hudwi wal asoli walatakum minal ghafilin. Jadi sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai ya. Jadi dalam
firman ini Allah menerangkan bahwa kita supaya menyebut nama Allah dengan lemah lembut, ya, dengan menghadirkan hati yang betul-betul penjiwaan, penghambaan itu berusaha totalitas ketika kita berzikir, mengagungkan kebesaran Allah. Itu. Zikir itu kan artinya ingat. Ya, ingat, kita mengingat atas kemuliaan, kebesaran, kesucian Allah, itu kan, kekuasaan Allah dan seterusnya. Ya, sekarang kita bahas untuk lebih lanjut, ya, tentang zikir, ya, dengan adab zikir. Bagaimanakah zikir yang baik, bagaimana zikir yang berkualitas, ya. Tidak kita diam di situ, mulut kita menyebut asma Allah, tapi pikiran kita di luar sana itu tidak. Nah, dan sekarang kita kembali ke diskusi, ya. Coba untuk anak-anakku untuk menjawab, ya, adab zikir, ya, salah satunya seperti apa? Ya, sekarang dari perempuan dulu. Nah, siapa? Yuli. Oh, Yulianti, ya. Ya, silakan. Ya, betul. Berzikir harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti ada istighfar, kemudian Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya. Kemudian ada tasbih, tahmid, ya, takbir, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi zikir utamakan dulu seperti tuntunan Rasulullah sampai selesai, kemudian bolehlah misalkan mau berdoa yang lainnya setelah zikir yang pokok ini, gitu. Sehingga zikirnya akan sesuai tuntunan yang insya Allah akan menghasilkan zikir yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang laki-laki. Ya, nah Bobo. Oh iya ya, silakan. Ya, betul sekali, ya. Jadi sama seperti sholat. Jadi zikir itu penting ketika suasana juga kondusif, suasana nyaman, ya, suasana bersih, dan segala sesuatu di sekitarnya itu mendukung, sehingga bisa menghasilkan nanti zikir, ya, zikrullah yang berkualitas kepada Allah, ya. Kemudian yang lain ada yang masih ada loh. Jadi ada beberapa zikir juga biasakan untuk diterapkan, ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ketika sholat, ketika habis zikir, supaya ibadah-ibadah kita itu yang pokok ini bisa mendekati lah, paling tidak bisa mendekati sempurna, ya. Bisa, yuk untuk lainnya. Ya, saudara Irma, ya. Irma, bagaimana Irma? Ya, bisa, ya. Misalnya jadi zikir itu cari tempat yang sunyi, gitu kan. Tidak di suasana gaduh. Sunyi, bahkan boleh kalau misalkan zikir itu dengan memejamkan mata, lebih hening, ya, dengan tidak ada pandangan kita, mata kita kemana-mana, tidak ada. Jadi lebih fokus hati dan pikiran dalam satu kalimat thayyibah, ya. Lesan mengucap, menyebut asma Allah,
hati dan pikiran itu connect gitu kan. Cara antenanya itu dengan satelitnya itu nyambung. Ya. Nah, ini yang dimaksud demikian ya. Sehingga menghasilkan zikir yang maksimal, yang baik, akan menghasilkan suasana yang tenang, tentram. Ngala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman bahwa hendaklah banyak mengingat Allah supaya hatimu menjadi tenang, menjadi tentram. Yaitu salah satunya ini dengan zikrullah, dengan berzikir ya, untuk asma-asma Allah ya. Baik, waktu sudah semakin mendekati selesai ya dari Pak Guru. Secara diskusi dan secara ceramah sudah kita laksanakan bersama ya. Sekarang Pak Guru sudah menempelkan ya, di sini ada plafon adab sholat dan adab zikir ya. Pak Guru akan membagi, silakan untuk menempelkan ya. Ini sudah ditulis sama Pak Guru di kertas masing-masing. Nanti saya bagi, silakan yang terima ini nanti mencocokkan ya, mana tata cara adab sholat, mana tata cara adab zikir ya. Silakan ya Pak Guru, siapkan dulu kertasannya yang sudah saya siapkan. Ya, tunjuk. Ya, sudah siapkan. Ini ya Saudara Budi ya, menjaga waktu atau batas-batasnya. Ini apa ini? Menjaga waktu atau batas-batasnya. Adab sholat. Oh ya, baik. Ya, ada sholat di sini. Ya. Kemudian tempat sholat untuk sujud itu bersih, rapi, dan lingkungan. Apa ini? Adab sholat apa adab zikir? Adab sholat juga. Baik ya. Kemudian bersih, pakaian rapih dan menutup aurat. Apa? Adab sholat ya. Baik, adab sholat ya. Kemudian merasa sedih jika tidak dapat menunaikan dan melewati sholat dengan baik dan sempurna. Adab ya, adab sholat juga ya. Sini. Kemudian yang berzikir seperti turun Nabi Muhammad. Ini apa? Adab berzikir. Baik. Kemudian berusaha memahami makna dan arti bacaan zikir. Oh ya, sebelah sini. Ya, nilainya kurang apa? Ya.
Ya, kemudian lanjut Pak Guru memilih ruangan atau tempat yang suci seperti di dalam sholat. Ya, ini masuk dalam azab zikir. Kemudian tempat yang suci dan azab zikir juga. Ya. Dan ini yang terakhir, supaya khusyuk. Nabi menunjukkan sholatlah seperti sholat orang yang bermaitan dari dunia ini. Masuk dalam adab sholat. Baik, ya. Oke. Ya. Semua sudah terpasang sesuai dengan plafonnya. Adab sholat, di situ ada menjaga waktu, batas-batasnya. Kemudian 2, tempat sholat untuk sujud, untuk bersih, rapi, dan dihilangkan segala sesuatu yang bisa mengurangi khususnya sholat. Terus bersihkan pakaian, rapih, dan yang terpenting adalah menutup aurat. Kemudian yang 4, rasa sedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Dan yang kelima, supaya khusyuk, Nabi menunjukkan sholatlah seperti sholatnya orang yang bermaitan dalam dunia ini, ya. Kemudian adab zikir, bersikir seperti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2, berusaha memaknai arti dan bacaan zikir. Kemudian yang ketiga, memilih ruangan atau tempat yang suci dan seperti duduk dalam sholat. Kemudian yang 4, memilih tempat yang agak sunyi dan boleh memejamkan mata. Baik, ya. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa pelajaran kita pagi hari ini adalah tentang adab sholat dan adab zikir. Penting sekali ya supaya bisa menghasilkan sholat dan zikir yang berkualitas. Jadi antara niat dan praktek dan tujuan itu sinkron ya, sinkron, dan insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu demikian ya anak-anak ya, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, oke, baik. Ya, saya Pak Guru anggap sudah paham semua, dan Pak Guru sebelum mengakhiri menugaskan kepada anak-anak semua ya untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari tentang adab sholat dan adab zikir ya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita ketemu dengan tema, di situ ada tentang ini perbuatan tercela ya, yang harus kita hindari ya, tentang akhlak ya. Nah, mohon untuk disiapkan supaya pembelajaran yang akan datang kita bisa belajar bersama dengan kondisi yang baik pula. Baik, dari Pak Guru cukup sekian ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari Pak Guru sekali lagi mungkin banyak kurang, banyak hilaf dan salah dan sebagainya. Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.